Yang pertama yaitu adab terhadap orang tua. Apa sih orang tua itu? Orang tua adalah ayah dan juga ibu yang telah membesarkan anak-anaknya, yang telah membesarkan kita dari kita kecil sampai kita dewasa. Orang yang sudah merawat kita, orang yang sudah membuat kita senang. Segala upaya dilakukan orang tua agar membuat anaknya itu hidup tenang, aman, damai, dan selalu bahagia. Kemudian kalau kita amati di dalam kitab suci Al-Quran itu diterangkan bahwa perintah berbakti kepada ibu dan bapak itu bergandengan dengan perintah untuk menyembah Allah. Seperti dalam firman Allah yang tertera dalam surat Al-Isra ayat 23. Kemudian, mengapa Allah memerintahkan kepada manusia itu untuk berbuat baik kepada orang tua? Alasannya yang pertama, orang tua telah mencurahkan segala kasih sayangnya kepada anak-anaknya agar mereka itu menjadi anak yang sehat secara jasmani maupun rohani dan menjadi anak yang soleh dan solehah serta terhindar dari jalan yang sesat. Yang kedua, kasih sayang orang tua itu tiada taranya sebab mereka itu berupaya, tidak mengenal lelah, tidak mengenal payah, tidak selalu bersusah payah untuk memperhatikan anak-anaknya agar anaknya itu tetap bahagia, tetap hidup nyaman. Yang ketiga, anak-anak merupakan belahan jiwa dari orang tua, dari ayah dan ibu, terutama ibu. Biasanya ibu tidak akan makan sebelum anaknya makan. Ibu tidak akan tidur sebelum anak-anaknya tidur. Jika anaknya sakit, maka ibu yang paling susah sehingga beliau tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan enak, dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Berikut dipaparkan dalam beberapa prinsip dasar cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, hendaklah kita selalu tunduk dan patuh kepada kedua orang tua dalam segala hal yang baik-baik. Hal ini sudah tertera dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14-15. Yang kedua, kita dilarang untuk berkata kasar, membentak misalnya, atau berkata hus atau ah, dan kata-kata sejenisnya, yang termasuk ungkapan yang tidak baik. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, apabila orang tua atau salah satunya mencapai suatu usia lanjut atau sudah berusia lanjut, maka kita harus berbuat baik kepada keduanya atau berbuat baik kepadanya, sebagaimana orang tua telah merawat kita pada saat kita masih kecil. Hal ini tertera dalam surat Al-Isra ayat 24. Yang keempat, selalu berusaha menyenangkan hati kedua orang tua kita dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati keduanya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam atau kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua, baik itu ayah maupun ibu, sebab itu termasuk dosa. Sudah kita ketahui bahwasanya apabila kita berbuat dosa, berbuat kejahatan kepada kedua orang tua kita, terutama ibu, maka ganjarannya akan masuk neraka. Dalam kata pepatah, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kemudian, kewajiban kita terhadap orang tua yang sudah wafat. Yang pertama, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkannya. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya, wasiat yang baik tentunya. Yang ketiga, melunasi tanggungan atau hutang-hutang jika kedua orang tua kita yang sudah wafat mempunyai hutang. Yang keempat, meneruskan perjuangannya. Yang kelima, senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib kedua orang tua kita. ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมานั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่ของครูประจักษ์
เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการให้ครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะครับGuru. Di samping kita berkewajiban berbakti kepada orang tua kita juga berkewajiban untuk bersikap hormat dan patuh kepada guru-guru kita. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru? Alasannya, karena jasa guru itu sangat besar sekali bagi murid dan masyarakat, bahkan bagi kemajuan bangsa dan negara. Kita tidak akan menjadi pintar tanpa bimbingan dari guru-guru kita. Lebih dari itu, tugas guru tidak hanya memberikan pelajaran dalam berbagai ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya, tetapi juga bertugas mendidik mereka agar menjadi manusia yang baik, yang sehat jasmani dan rohani, dan kelak diharapkan agar mereka menjadi warga negara yang baik, budi luhurnya dan cinta kepada tanah air dan bangsanya. Bagi pelajar yang setiap hari berhubungan dengan gurunya, adab dan sopan santun itu sangat mereka perlukan. Berikut yang termasuk tata krama, menghargai dan juga menghormati guru. Yang A, jika bertemu dengan guru ucapkanlah salam seperti Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu. Perhatikan ketika guru sedang memberikan pelajaran, jangan sekali-kali kalian ketika guru menerangkan pelajaran, kalian berbicara sendiri atau melakukan kegiatan lain. Fokuslah kepada materi yang guru ajarkan. Yang ke C, tunjukkanlah rasa rendah hati dan hormat serta sopan dan santun. Yang ke D, mentaati perintahnya selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Tetap mengakui sebagai guru walaupun sudah tidak mengajar lagi. Jangan sekali-kali sudah mentang-mentang kita lulus dari sekolah tersebut, apabila kita bertemu dengan guru di jalan atau di mana, kita tidak menyapanya, kita tidak mengakui bahwa beliau telah mengajarkan kita, beliau pernah mengajar kita di SMA dulu atau di sekolah dulu. Kemudian setelah kita mempelajari serta mengetahui adab terhadap orang tua dan guru, seharusnya dan sebaiknya kita itu mempunyai beberapa sikap antara lain. Yang pertama, mempunyai sikap berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah membesarkan kita. Yang kedua, berbakti kepada orang tua dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga, menghindari sikap perbuatan maupun ucapan yang termasuk kategori durhaka. Yang keempat, berterima kasih dan hormat kepada guru yang telah dan sabar mengajar kita. Yang kelima, atau yang terakhir, yaitu mengamalkan ilmu yang telah diajarkan oleh guru-guru kita.